Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Furkon dengan NIM 135-19184. Hari ini akan mempresentasikan hasil karyanya mengenai makalah Stima dengan tema algoritma A-star pada pencarian rute terdekat game The Legend of Zelda Breath of the Wild. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, The Legend of Zelda Breath of the Wild ini merupakan game dengan genre open world. Jadi player dapat menjelajah peta. Hampir semua titik dan semua bagian peta dapat dijelajahi oleh player. Oleh karena itu, kita perlu pencarian rute untuk membantu player yang kesusahan untuk mencari rute terdekat. Nah, bisa dilihat pada peta ini dapat diakses melalui website yang sudah tertera. Bisa dilihat di video ini. Oke. Selanjutnya di website ini bisa melakukan apa aja. Nah, kita bisa berinteraksi dengan peta. Yang pertama itu mengeset icon untuk icon aktif. Nah, yang pertama itu ada towns, yaitu kota-kota yang ada dalam gamenya. Bisa dilihat ada Gerudo, ada Rito Village. Nah, itu contoh-contoh town. Terus memory. Nah, memory ini ada 12 totalnya. Dan ada Secret Ground contohnya, ada Hyrule Castle Memory. Nah, selanjutnya ada stable 15 juga, tower sebanyak 15, lalu ada shrines, ini ada sebanyak 120 total ya. Dan yang terakhir yaitu Korok Seeds atau secret dalam gamenya, yaitu ada sebanyak 900 titik. Nah, setiap titik ini bisa digabungkan, disatukan sesuai dengan kebutuhan player. Nah, dapat dilihat di layar. Contohnya ini ada tower. Cara penggunaannya, tinggal klik misalnya Tabanta Tower, lalu misalnya ke Central Tower. Nanti peta akan melalui programnya akan mencari rute terdekat dari Tabanta Tower ini menuju ke Central Tower. Nah, untuk studi kasus yang saya gunakan adalah pada memori sebanyak 12 simpul ini. Bagaimana kalau kita ingin dari Caracara Bazaar menuju ke Eldin Canyon? Nah, dapat dilihat peta dapat menentukan rute terdekat melalui algoritma A-star tersebut. Nah, pertama-tama saya ingin menjelaskan dulu cara kerjanya. Nah, kalau dapat dilihat, setiap titik pada peta ini itu bisa direpresentasikan menjadi sebuah simpul. Bisa dilihat pada gambar peta yang tadi sudah ada titik-titik tersebut. Pertama, program akan merepresentasikan dengan simpul dan sisi sesuai ketetanggaannya. Untuk memudahkan, saya sudah sediakan ini matriks ketetanggaan. Juga pada graf ini dapat dilihat bahwa misalnya simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dengan bobot 49 dengan jarak. Nah, jarak ini pembulatan. Nah, bagaimana cara menghitung jaraknya? Itu menggunakan rumus Euclidean distance atau rumus garis lurus antara dua titik pada suatu titik pada peta tersebut. Nah, jika dilihat lagi pada graf ini, kan tadi kita mulai dari titik 2, nanti kita akan ke titik 8. Bagaimana cara algoritma A-star bekerja? Caranya gini, dapat dilihat kan awalnya ada 12 titik. Lalu dari setiap titik tersebut kan kita mulai dari titik 2, Caracara Bazaar. Nanti Caracara Bazaar itu mempunyai beberapa tetangga. Nah, untuk yang pertama Caracara Bazaar itu nanti akan ada ke Lake Kolomo, ke Sadidin Park Ruins, ke Earth Plains, ke Ancient Columns. Nanti setelah itu diambil dengan nilai cost terkecil, diambil dengan nilai yang paling terkecil jaraknya. Nanti setelah itu dari tadi ke Caracara Bazaar, Lake Kolomo, terus sekarang ke Secret Ground Ruins, baru terakhir ke Eldin Canyon. Dapat dilihat juga hasil program pada gambar yang kiri. Itu tahapan-tahapannya. Jadi cara kerja A-star itu adalah mengambil simpul, lalu simpul hidup itu di-expand dengan nilai terkecil. Karena tujuan A-star sendiri itu adalah menghindari menghasilkan rute atau menghasilkan path yang
cost-nya lebih besar. Jadi hasilnya optimal dengan cara tadi mengekspand nilai Fn yang terkecil. Nilai Fn ini sendiri adalah nilai Gn, jarak dari titik menuju titik awal ke N. Lalu Hn-nya, heuristik yang saya pakai untuk kasus ini adalah Euclidean distance dari si N ke goals atau target, titik akhir. Jadi ya kalau itu contohnya tadi ke Eldin Canyon. Nah, untuk testing lainnya bisa dilihat pada contoh jika kita matikan terus kita nyalakan 3 tipe titik. Nah, ketetanggaannya dipengaruhi oleh jarak terdekat. Jadi minimal terdapat 4 tetangga, yaitu 4 simpul terdekat di simpul di setiap simpulnya. Pada contoh, jika kita pilih dari Rito Stable, kasus lainnya, lalu ingin ke Ferran Tower, nanti akan ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 simpul antara itu dicari menggunakan algoritma A* tersebut. Jadi dicari nilai Fn yang terkecil. Jadi dia tidak akan berbelok ke titik yang akan menyebabkan simpul tersebut menghasilkan rute yang lebih panjang. Oke. Mungkin saya akan berikan contoh-contoh lainnya dari Kalkara Bazar lagi, misalnya ke Wetland Stable. Ini bisa dilihat bahwa pada peta seperti Sacred Ground Ruins ini kemungkinan besar bertetangga dengan Riverside Stable karena tadi tetangganya itu hanya 4 simpul terdekat. Jadi dia tidak bertetangga dengan Hierophant sehingga melewati dulu Riverside Stable baru bisa mencapai titik yang diinginkan. Itu salah satu contohnya. Terus jika ingin misalnya dari Hebron Tower ingin ke Ferran Tower kayak tadi, cuman ini perbedaannya mungkin kalau tadi dia melewati titik yang berbeda, sekarang dia melewati Dwelling Peaks Tower. Oke, mungkin saya berikan lagi contoh jika 900 titik ini diaktifkan. Jika kita pilih salah satu titik 454 terus ingin ke titik yang di tengah Sandy Park Ruins, maka akan muncul rute sesuai dengan ketetanggaan yang tadi sudah ditentukan. Nanti dia akan melewati titik-titik yang menjadi acuan. Oke. Mungkin saya kasih satu contoh lagi. Misalnya pada shrine, kalau pada shrine ingin dari Asa ke Hadahamar, maka akan dicari rute terdekat dari titik awal ke titik akhir. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya.